Itulah hebatnya ya. Dan itu sudah diramalkan oleh fisika kuantum. Ya, bahwa apa yang dapat kita bayangkan sebetulnya itu sudah ada barangnya, sudah ada kejadiannya saat ini. Cuman apa? Hanya soal waktu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita yang harus menariknya. Jadi para sahabat, sekali lagi ini agak dalam ya. Ini saya ulang-ulang. Yang pertama ya, bagaimana cara membayangkan? Gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita sudah berada bersama dengan yang diinginkan itu, walaupun di tingkat pikiran. Yang ketiga, bayangkan diri kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita sudah memiliki yang diinginkan itu. Ini ya, membayangkan. Jadi bukan membayangkan tuh seperti yang selama ini dilakukan banyak orang. Makanya disitulah pentingnya kita harus melek, harus literasi, harus melek ilmu ya. Makanya janganlah jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lebih bagus jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Maka semesta pasti akan memberitahu. Nah, sekarang bagaimana merasakan? Kan tadi ilmunya, proses penciptaan itu cuma 3. Yang pertama membayangkan, yang kedua merasakan, yang ketiga menerima. Bagaimana cara merasakan? Baik para sahabat, merasakan pun ada prosesnya. Yang pertama ya, pada saat bersamaan dengan membayangkan tadi, pada saat bersamaan nih dengan membayangkan tadi, jadi ini di dimensi pikiran tadi, tapi cuma ini di dimensi perasaan, kita harus merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Kita maksudnya cinta dimaksud apa? Cinta itu kan kekuatan positif. Jadi kita merasakan hal positif ya dengan yang kita bayangkan itu. Itu pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan kekuatan positif terhadap apa yang kita bayangkan itu. Jangan ada ketiadaan kekuatan positif. Yang kedua, kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi kalau tadi kan langkah kedua dalam membayangkan ya, kita memikirkan seakan-akan kita sudah bersama dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita merasakan seakan-akan sudah bersama dengan yang kita inginkan. Lalu langkah yang ketiga, kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu. Pada langkah membayangkan tadi, langkah yang ketiga, kan kita ya memikirkan seakan-akan kita sudah merasakan berbagai melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Nah, di sini kita bukan melakukan berbagai hal saja, tetapi merasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang kita inginkan itu. Nah, inilah membayangkan itu dalam dimensi medan listrik di pikiran, sedangkan merasakan dalam dimensi medan magnet itu terjadi dalam perasaan. Makanya begitu koheren antara pikiran dan perasaan, maka disitulah yang namanya realitas akan datang kepada kita. Bahkan ya, realitas akan yang datang kepada kita, yang kita inginkan akan datang bertubi-tubi. Ya, sekali lagi, yang tidak diinginkan pun bisa datang bertubi-tubi kalau kita tidak mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi para sahabat, ya, imajinasi kita menghubungkan kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi saat kita berimajinasi, sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan itu. Karena imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, pahami bahwa pikiran adalah energi, pikiran adalah vibrasi, pikiran adalah frekuensi. Saat kita sedang mengimajinasikan, membayangkan, berarti sebetulnya pikiran sedang memancarkan frekuensi, sedang memancarkan vibrasi. Oleh karena itu maka saat pikiran sedang membayangkan, maka saat itu sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan. Nah, keinginan kita dan rasa cinta itu yang menciptakan magnet. Jadi saya sudah mengatakan bahwa diri kita adalah magnet. Di mana sesungguhnya kutub magnet itu? Para sahabat sudah tahu ya, waktu SD belajar yang namanya magnet itu punya 2 kutub. Ya, seperti ini ya, saya gambarkan. Magnet itu punya 2 kutub ya. Jadi kalau ini adalah magnet, sebut aja magnet batang. Jadi banyak sekali di laboratorium bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, ada magnet uhu, ya, macam-macam bentuk magnet. Ya, yang jelas, kalau ini magnet batang, ya, maka dia punya 2 kutub. Ini utara, ini selatan. Dan kalau ini dipotong segini, ya, digergaji, dipotong bahan magnet ini, dia tetap aja. Tidak mungkin magnet itu memiliki utara saja. Pasti ada utaranya, ada selatan. Makanya magnet itu tidak pernah monopol, ya. Dia selalu dipol. Dipol itu artinya selalu memiliki 2 kutub. Kalau ini dipotong lagi, tidak mungkin utara saja. Dia akan memiliki sama, ya, utara dan selatan, walaupun ukurannya lebih kecil. Ini dipotong lagi, dia akan memiliki utara dan selatan, Terus dipotong, sampai pada tingkat yang elementer. Itu yang disebut dengan dipol. Makanya dipol magnet dalam fisika itu adalah elemen terkecil magnet. Apa itu? Tiada lain adalah atom. Makanya dalam atom itu ada inti atom, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dan ketika elektron bergerak mengelilingi inti, dia seperti arus listrik.
Makanya dalam fisika itu yang namanya dipol magnet, rumusnya M, itu tiada lain adalah berapa besarnya arus, berapa besarnya luas. Jadi ketika arus listrik dikalikan luas yang dikelilinginya, itu yang disebut dengan dipol magnet. Nah, itulah yang disebut dengan magnet elementer. Maka magnet tidak pernah monopol, selalu dipol. Nah, jadi kalau magnet aja dipol, ada utara selatannya. Kalau tubuh kita magnet, di mana sebetulnya kekuatan magnet tubuh kita? Satu di pikiran, itu utaranya. Satu di perasaan, itu adalah selatannya. Jadi kalau pikiran dan perasaan ini, itu adalah bagian yang paling kuat. Maka oleh karena itu maka pikiran dan perasaan berpadu, itu yang menjadi sifat magnetis. Maka diri kita ini adalah magnet. Kalau diri kita magnet, kan diri kita bisa menarik semua ya hal yang di sekitar magnet kita. Terserah kita mau menarik apa. Mau menarik yang positif atau menarik negatif, semua urusan ada pada kita. Jadi dari sini bisa paham ya para sahabat. Ya, ini saya jelaskan aspek sainsnya supaya semuanya mengerti. Baik ya. Jadi keinginan kita dan rasa cinta itu menciptakan magnet. Sekali lagi, yang saya maksud dengan rasa cinta itu adalah kekuatan positif, bukan rasa perasaan, ya, gitu. Makanya manusia itu cuma dua, ada yang kehadiran cinta, ada yang tidak kehadiran cinta. Makanya begitu kita sadar bahwa diri kita punya cinta, itu kekuatan positif. Tugas berikutnya adalah menggunakan kekuatan positif itu. Nah, menggunakan kekuatan positif namanya mencintai. Jadi banyak orang yang punya cinta, dia punya kekuatan positif, tapi dia tidak mampu menggunakan kekuatan positif itu, ya. Makanya dia punya cinta tetapi tidak bisa mencintai. Nah, keinginan kita dan rasa cinta menciptakan magnet. Jadi mengerti ya, keinginan berasal dari pikiran, rasa berasal dari perasaan, dan itu akan membentuk kutub-kutub magnet. Makanya kalau digambarkan medan magnetnya seperti ini, para sahabat. Jadi bagian yang ini itu, jadi magnet itu ya punya yang disebut dengan garis gaya magnet. Ya seperti ini. Keluar dari utara masuk ke selatan. Ini juga sama, keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, bagian yang sini terus begitu ya. Gitu. Ini juga sama. Nah, perhatikan ya, bagian yang sini, ini kalau digambarkan semuanya, ini kan bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Tapi bagian sini renggang. Itu artinya, bagian sini kekuatan magnetnya kuat. Bagian sini kekuatan magnetnya kuat. Dan ternyata bumi kita pun sebetulnya dipol. Karena bumi ini punya kutub utara magnet, punya kutub selatan magnet. Bayangkan ya, bumi saja magnet. Jadi sebetulnya semua yang di alam ini bersifat magnet, para sahabat. Cuman kita tidak pernah menyadari. Kalau tubuh kita ini istrinya cuma dua. Tubuh kita isinya cuma dua. Satu listrik, dua kimia. Makanya kalau sistem kelistrikan dan kimiawi tubuh kita bagus, maka tubuh ini akan memproduksi hormon-hormon yang menyehatkan. Tubuh kita menjadi sangat sehat, tidak mudah sakit. Sebaliknya ya, kalau sistem kelistrikan, sistem kimiawi dalam tubuh kita itu kurang bagus, itu yang menyebabkan tubuh kita sangat rentan terhadap penyakit. Ya, jadi disinilah pentingnya peran diri kita dalam proses penciptaan. Yuk, kita mau berperan apa dalam proses penciptaan gitu? Ulangi ya, proses penciptaan cuma 3. Membayangkan, merasakan, kemudian menerima. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di membayangkan, tadi ada 4 langkah, di merasakan ada 4 langkah. Ulang-ulang para sahabat, sampai para sahabat mengerti ini. Lalu dipraktekkan. Laporkan pada saya. Luar biasa ya hasilnya. Baik. Nah, jadi yang tadi baru 2 langkah ya. Yang pertama membayangkan, yang kedua adalah merasakan. Nah, bagaimana langkah untuk menerima? Awas ya, menerima itu bukan begini, bukan begitu ya. Ini ada ilmunya. Yang pertama, langkah yang pertama. Kekuatan cinta atau kekuatan positif akan bekerja lewat kekuatan alam. Jangan lupa ya, kekuatan positifnya akan bekerja lewat kekuatan alam. Jadi alam ini ya tidak diam. Dia punya kekuatan. Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Untuk apa? Untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya yang kita inginkan ini tentu saja bukan dihadirkan oleh kita, dihadirkan oleh kekuatan alam. Nah, sekarang bagaimana kekuatan cinta kita itu bisa ya menggerakkan agar kekuatan alam bekerja untuk menghadirkan yang kita inginkan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, pahami kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi, ya cara alam menghadirkan yang kita inginkan ini pasti dong menggunakan berbagai keadaan atau orang, ya, atau apa saja yang menjadi lantaran. Kan tidak mungkin kan uang jalan ke rumah kita karena dia tidak punya kaki. Pasti datang ke rumah kita itu ya lewat kita berhubungan dengan orang, mungkin saja ada hubungan bisnis, ada hubungan apa? Ada hubungan kasih sayang sehingga orang bisa memberikan uang. Kan uang itu datang kepada kita dibawa oleh orang, tapi orang ini digerakkan siapa? Digerakkan oleh kekuatan alam. Lalu kenapa alam bisa menggerakkan orang ini? Karena kita yang mengundangnya. Kita yang mengundangnya lewat pikiran dan perasaan kita. Ya, itu mekanismenya.
Jadi apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Jadi kenapa yang kita inginkan tidak datang kepada kita? Saya pastikan para sahabat menginginkannya tidak sepenuh hati. Membayangkan dan merasakannya tidak sepenuh hati. Langkah membayangkan dan langkah merasakannya belum tahu caranya. Dan saat ini di episode yang kelima saya beritahu caranya. Luar biasa ya, silakan dipraktekkan. Jadi keinginan itu adalah cinta. Kembali lagi kepada episode yang pertama, episode 1. Adakah teknologi ini kalau tidak ada cinta? Tidak ada, bukan? Karena apa? Para ilmuwan melakukan penelitian, ya. Penelitian tentang optik, penelitian tentang listrik, tentang magnet, tentang gelombang, tentang termodinamika. Kan semua itu karena ada keinginan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, rahasia alam, yang ketika rahasia itu diciptakan dalam teknologi, membuat kehidupan manusia menjadi mudah. Coba bayangkan para sahabat, apakah video ini bisa dinikmati oleh para sahabat kalau tidak ada kamera? Apakah video ini bisa dinikmati para sahabat kalau tidak ada IT? Kan tidak ada. Dan semua penciptaan, semua penemuan, bukankah sebetulnya berasal dari keinginan positif yang dimiliki oleh para ilmuwan? Maka kita harus berterima kasih pada mereka. Kalau nggak ada mereka, tidak ada teknologi. Jangan menganggap mereka ini ya cuma-cuma. Karena penemuan itu sambung menyambung para sahabat. Dan tidak ada satu penemuan yang berdiri sendiri. Ya, semua penemuan itu bersambung menyambung. Makanya kalau dalam riset selalu ada yang disebut dengan rekomendasi atau saran. Jadi riset ini bisa dilanjutkan untuk kondisi yang berbeda. Itu kan biasanya seorang peneliti ngasih saran di akhir kesimpulannya. Dan saran itu untuk ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya. Karena apa? Keterbatasan waktu. Ya, karena apa? Kan tidak ada orang yang abadi. Tetapi ilmu pengetahuan abadi. Sambung menyambung. Itulah luar biasanya. Makanya tidak ada satu barang pun yang saat ini dinikmati oleh kita, hasil kita sendiri, bukan? Bahkan kita tidak pernah memakan beras hasil tanaman kita. Mungkin, ya. Karena apa? Beras yang kita makan hari ini kan hasil tanaman orang lain. Betul nggak? Tidak ada orang makan beras sekalipun petani. Petani tidak ada yang kemudian menunggu untuk makan nasi 3 bulan sampai beras yang ditanam oleh dirinya itu jadi. Kan tidak ya. Jadi saat petani itu nanam padi, dia juga harus makan, bukan? Dan bisa jadi yang dia makan bukan beras hasil tanamannya, hasil orang lain. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita sangat banyak utang budi, bukan? Kepada banyak orang. Jadi kalau kita sadar bahwa kita banyak utang budi kepada banyak orang, mana mungkin kita melakukan keburukan dalam hidup. Baju yang saya pakai ini, entah berapa ribu orang yang terlibat. Siapa yang nanam kapasnya, saya juga nggak tahu. Siapa yang memanjat sehingga kapas itu bisa dipanen, saya juga tidak tahu. Siapa yang memintal menjadi benang, saya tidak tahu. Siapa yang memintal menjadi kain, saya juga tidak tahu. Ya, saya tahunya yang menjahit ya saya tahu. Setelah jali kain, yang menjahitnya saya tahu. Cuma satu aja, tukang jahitnya saya tahu. Tapi siapa yang bikin kancing, saya juga tidak tahu. Siapa yang bikin pewarna ini saya juga tidak tahu. Jadi kalau saya pakai baju ini dengan kesadaran, para sahabat, betapa banyak di satu barang yang saya pakai saja ribuan bahkan jutaan orang terlibat. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak utang budi. Spidol ini bukan buatan saya. Mic yang saya pakai bukan buatan saya. Dan mic ini tercipta dari berbagai elemen. Setiap elemen ada penciptanya. Bayangkan, ada kabelnya, siapa yang menciptakan kabel? Siapa yang menemukan konduktor? Aduh, kalau kita berpikir seperti itu ya, kita ini hidup jadi malu ya. Kita sudah berkarya apa dalam kehidupan ini? Makanya aneh ya. Makanya orang-orang yang dangkal pengetahuannya cuma bisa menyalahkan, cuma bisa menghujat, menebarkan kebencian. Sebetulnya orang yang semacam itu sederhana ya. Karena dalam dirinya tidak punya cinta, tidak ada kekuatan positif. Ya, tidak ada cahaya dalam dirinya. Yang ada cuma kegelapan. Ya, makanya ada cinta atau tidak ketiadaan cinta. Itu aja ya, para sahabat. Nah, dalam menerima ini, jadi yang pertama, kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam. Baik yang kasat mata atau yang tidak kasat mata untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, atau orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya sepenuh hati. Bagaimana kita membayangkannya, bagaimana kita merasakannya. Yang keempat, keinginan adalah cinta. Bila keinginan tidak meletup-letup, atau keinginannya itu biasa-biasa saja, tidak meletup-letup di dalam diri kita nih, maka kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta itu. Artinya, keinginan itu harus meletup-letup ya. Harus meletup-letup. Harus kuat di sini. Makanya, kenapa ya? Di dalam bahasa Arab, ada yang namanya tekad. Yang disebut dengan malak, milik. Yang kemudian sering disebut malaikat. Ya. Itu kan sebenarnya tekad. Jadi keinginan yang meletup-letup itu. Keinginan yang meletup-letup. Keinginan yang sungguh-sungguh. Ya. Kita menginginkannya. Makanya kalau kita keinginannya biasa-biasa saja, itulah yang membuat magnet kita tidak cukup untuk menarik yang kita inginkan. Ya. Kita harus mendambakan apa yang diinginkan itu. Ya, dengan sepenuh hati. Karena keinginan adalah perasaan cinta. Ingat ya,
keinginan itu tidak buruk. Karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang positif, misalkan kita ingin uang kita banyak, agar kita bisa berbagi, bisa menolong banyak orang, bisa menyelamatkan banyak orang, bisa menyekolahkan banyak orang yang putus sekolah. Keinginan itu kekuatan cinta, para sahabat. Ya, keinginan itu kekuatan cinta. Ya, jangan terjebak oleh kata-kata. Ya, perhatikan substansi yang saya sampaikan. Dan kita harus memberikan cinta untuk menerima apa yang kita sukai. Jadi, ya, saya sudah sampaikan. Ya, bagaimana rasa kita terhadap uang? Bagaimana rasa kita terhadap hubungan? Bagaimana rasa kita terhadap kesehatan? Rasa kita terhadap semua itu menentukan. Kalau rasa kita negatif, misalnya sederhana saja, ketika diajak sama saya, minggu depan kita ke Bali yuk. Nah, kalau rasa kita negatif, langsung, wah, uang dari mana? Itu rasa kita terhadap uang sudah negatif, maka kita tidak akan pergi ke Bali. Tapi setidak-tidaknya kalau rasa kita positif, yuk, pasti ada uangnya. Pasti saya punya uangnya, pasti saya ke Bali. Kalau rasanya positif terhadap uang, uang juga akan datang. Jadi sebetulnya rasa kita yang menarik. Nah, jadi ketika rasa kita positif akan menarik hal yang positif. Berarti yang kita inginkan. Kalau rasa kita tidak positif, kita menarik yang tidak kita inginkan. Apa itu? Ketiadaan uang. Sehingga orang pergi ke Bali, kita tidak ikut pergi ke sana. Karena apa? Ya karena kita ya tidak sepenuh hati menginginkannya. Dan ini dianggap sepele ya, padahal ini adalah hal yang sangat bagus ya, sangat penting ya. Ini adalah kuliah yang sangat penting para sahabat. Oleh karena itu, pahami, cermati setiap kata yang saya sampaikan, coba mulai dipraktekkan dalam hidup ya. Jika perlu nanti kita kopi darat lah ya. Silahkan ya kalau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Dan saya sekali lagi tidak pernah mau menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya, yang saya tidak mengetahuinya, yang saya tidak memahaminya. Saya tidak berani menyampaikan sesuatu yang cuma apa kata orang. Yang saya sampaikan ini adalah apa kata saya, sudah teralami oleh saya sendiri dan sekarang saya bagikan. Ya, semoga ini bisa menginspirasi para sahabat semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberikan cinta? Artinya apa? Bagaimana kita memberikan kekuatan positif pada pikiran dan perasaan kita? Jadi kembali lagi ya, pada proses penciptaan tadi. Bayangkan, rasakan, ya, kita sudah memiliki apa yang kita inginkan itu. Jangan menyimpang dari itu. Jangan menyimpang dari itu, apapun ya. Tentang berat badan, kita juga membayangkan, menginginkan berat badan ideal yang kita inginkan berapa sih? Ya, saya tingginya 170. Dan saya tetap ya menjaga supaya berat badan saya 70 kilo. Jadi saya tidak pernah kekurangan berat badan, tidak pernah kelebihan. Selalu di situ, 70 kilo, 70 kilo, 70 kilo. Ya. Karena aturannya kalau tinggi saya 170, maka berat badan yang ideal, yang diizinkan semesta kan 70. 170 dikurangi 100. Itu rumus ya. Itu rumus dari orang-orang yang sudah melakukan riset. Ya, itu ideal ya. Idealnya seperti itu. Ya, kita harus punya imajinasi. Ya, terhadap berat badan aja harus punya imajinasi. Jadi kalau kita tidak punya imajinasi, walaupun makan ketat, ya tetap saja, mungkin saja ya berat badan kita tiba-tiba meral gitu ya, melampaui atau yang namanya obesitas. Ya, sama bepergian, ya, hubungan, silakan. Kita punya berbagai hal yang didambakan dalam hidup. Ya, hukum tarik menarik itu hanya menyalin apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik menarik itu hanya menyalin saja. Kalau menyalin itu kan berarti hanya memindahkan, ya. Jadi persis ya, hukum tarik menarik itu kalau diumpamakan seperti ini, seperti ya mesin fotokopi lah, ya, mesin fotokopi. Bahkan mesin fotokopi itu ya bahayanya kan, kalau kita punya satu lembar yang asli kan bisa dikopi 100 kali, bahaya kan. Nah bayangkan ya, kalau kita selalu negatif ya, mungkin negatif 1 bisa terjadi diduplikasi jadi 100 kali yang negatif ya. Sangat berbahaya. Makanya kan hukum tarik menarik itu ya hanya menyalin aja, menyalin apapun yang kita ungkapkan. Jadi kan hanya menyalin apa adanya. Jadi apa yang kita ungkapkan ya itu yang akan kita terima. Makanya ada kata-kata bijak ya, iman itu adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasannya iman apa itu? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Iman adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasan iman apa? Melihat apa yang kita yakini itu. Ya, makanya kalau di Quran dikatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang berharap ingin ketemu dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Ya. Jadi kalau kita yakin ya, meyakini yang belum kita lihat, maka suatu saat balasan dari iman apa? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi imajinasi adalah awal penciptaan para sahabat. Kita membayangkan apa yang kita dambakan, kita menginginkan apa yang kita bayangkan,
Dan akhirnya kita menciptakan apa yang kita inginkan. Dengarkan kata-kata saya. Imajinasi adalah awal penciptaan. Proses yang pertama adalah membayangkan apa yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan apa yang kita bayangkan itu. Jadi pertama membayangkan yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan yang kita bayangkan itu. Kita harus menginginkannya yang kita bayangkan itu. Dan yang ketiga, menciptakan apa yang kita inginkan. Bagaimana menciptakan tadi? Ya, menciptakan prosesnya adalah membayangkan, kemudian merasakan dan menerima. Nah, 3 fase itu sudah saya ungkapkan. Jadi kalau para sahabat belum mengerti, nanti ulang-ulang ya untuk memahaminya. Dan kemudian coba praktek. Kenapa? Yang kita bicarakan ini kan hidup yang menakjubkan. Dan hidup yang menakjubkan adalah dambaan setiap orang. Ya, kenapa saya bagikan ini kepada para sahabat rahasia ini? Karena apa ya? Saya tentu saja sangat bahagia kalau banyak orang yang terinspirasi dengan ini dan berubah nasibnya ya menjadi lebih baik. Baik ya para sahabat. Ada hukum alam yang perlu dicermati oleh kita, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Makanya kan ada orang yang sering bergurau. Sebetulnya yang bagus itu bukan terima kasih. Bukan terima kasih, tetapi kasih terima. Jadi kasih dulu baru menerima. Ya, bukan apa itu menerima baru memberi, tapi memberi dulu baru menerima ya. Ya. Oke. Jadi saya beri judulnya ini di subjudul ini adalah memberi dan menerima. Bukan menerima dan memberi ya, memberi dan menerima. Jadi memberi dulu baru menerima. Nah, hukum tarik menarik ya, itu berbicara apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Sekali lagi ya, hukum tarik menarik menyatakan apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Hukum tarik menarik itu seperti cermin. Tahu cermin ya? Cermin itu memantulkan sinar. Jadi kalau ini ada benda, di sini ada cermin ya, saya gambar ya. Ini cermin seperti ini ya. Kalau ini ada cermin nih, cermin. Bagian belakangnya ini, bagian belakangnya. Ini kan bagian mukanya ini ya. Bagian mukanya. Makanya cermin itu kan bagian mukanya halus sekali. Nah, jadi kalau di sini ada benda, nih, ada benda, ada orang berdiri ya. Maka di sini akan ada bayangannya, di sebelah sini ada bayangannya. Ada bayangan di sini. Dengan jarak benda, artinya jarak dari benda ke cermin sama jarak dari benda ke bayangan. Nah, kenapa terbentuk bayangan? Sebetulnya karena apa? Ya, taruhlah di sini ada sinar, dari sini ya, dari kepala ini ada sinar yang datang sini. Sinar datang ke sini. Ini satu titik aja, misalkan mata, ya. Sinar datang ke sini, karena cermin itu halus, maka berlaku hukum Snellius. Jadi sinar datang dengan sinar pantul itu berada dalam satu bidang. Di mana sudut datang sama sudut pantul. Jadi kalau ini sudut datangnya, maka ya sebut saja sudut datangnya adalah 20 derajat, maka sudut pantulnya juga akan 20 derajat ke sini. Ya kan 20 derajat. Itu sifat cermin. Nah, makanya ya, ini kalau diperpanjang ke sini, ya, sinar pantulnya itu akan membentuk bayangan. Jadi cermin itu adalah semua sinar yang datang dipantulkan. Jadi, semua yang kita berikan kepada alam, yang diberikan pada semesta, itu akan dipantulkan pada diri kita sendiri. Maaf ya, kalau kita memberikan kebencian, maka kita akan dibenci. Kalau kita memberikan kasih sayang, kita juga akan mendapatkan cinta. Kita akan mendapatkan persis seperti yang kita berikan. Jadi kalau ini mendatangkan sinar, ke sini akan dipantulkan. Dan akan dipantulkan pada orang ini juga. Itu sifat cermin yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, perhatikan ya. Jadi hukum tarik menarik itu seperti cermin. Yang kedua seperti gema ya. Kalau saya bicara berarti gelombang mekanik dari mulut saya ke dinding sana, maka oleh dinding kan dipantulkan ke sini. Itu gema. Jadi dinding itu hanya memantulkan apa yang kita berikan. Yang kita berikan akan dipantulkan pada kita sendiri. Makanya hati-hati para sahabat, ya, kalau kita menebarkan kebencian, maka suatu saat kita juga akan menebar kebencian yang sama yang kita tebarkan. Hati-hati. Makanya daripada begitu lebih bagus kita menebarkan cinta kasih ya. Oke. Nah, yang paling berbahaya hukum tarik menarik itu seperti mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi itu aslinya cuma 1, kan bisa diperbanyak jadi 100, bisa 1000, bisa 1.000.000. Coba ya, satu halaman ijazah kita yang asli bisa nggak dibuat jadi 1000 kopinya? Bisa kan? 2.000, 3.000. Nah, yang paling berbahaya itu ya, aslinya cuma 1 tapi bisa diduplikasi. Nah, bahayanya kalau kita sudah menduplikasi. Nah, duplikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan terjebak dalam lingkaran lingkaran yang negatif terus-menerus. Makanya yang disebut dengan duplikasi di sini adalah kita akan didatangi hal yang tidak kita inginkan bertubi-tubi. Ya, mohon maaf ya. Sudah masalah keuangan, masalah hubungan, masalah bisnis, masalah usaha bertubi-tubi, nggak ada yang jalan semuanya. Kenapa itu? Itu ya, karena perasaan kita belum kita ubah, ya. Itu yang saya sampaikan tadi ya, kita terjebak dalam sebuah siklus. Masih ingat ya kajian yang sebelumnya? Ketika kita merasakan hal yang negatif, kita tuh seperti membuat satu jeruji.
dalam sangkar burung. Negatif lagi, satu jeruji lagi. Negatif lagi, satu jeruji. Jadi akhirnya lengkaplah ya, jadi sangkar burung. Dan kita adalah burung yang terpenjara di sangkar itu. Sehingga apa? Kita dipenjara oleh jeruji yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi sekarang tugas kita apa? Yuk kita patahkan semua jeruji yang telah memenjarakan kita. Jeruji-jeruji itu harus dipatahkan oleh kita sendiri. Gimana caranya? Mengubah perasaan. Mengubah perasaan kita. Ya, oke. Jadi dunia adalah semacam kanvas dunia ini. Ya, dunia ini seperti hamparan kanvas. Bagi apa? Bagi imajinasi kita. Jadi dunia ini adalah seperti kanvas bagi imajinasi. Sama seperti seorang pelukis, sebelum dia melukis, pasti dia itu melakukan imajinasi dulu. Apa yang mau dia lukis? Gak mungkin dia tidak imajinasi dulu, bukan? Nah, dengan imajinasi itu kemudian dia menggunakan kanvas ya untuk mewujudkan imajinasinya. Sehingga terciptalah lukisan yang indah. Dan itu kan sebetulnya dari imajinasi. Ya, oke. Nah, semua hal yang ada sekarang adalah buah imajinasi. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengungkapkan cinta. Mic ini buah imajinasi. Dulu kan ada orang teriak-teriak, betul nggak? Lalu dibuatlah amplifier supaya suara yang kecil itu bisa dibesarkan. Bayangkan ya, saya cerita di hadapan orang yang jumlahnya ratusan ribu. Kan suara saya tidak didengar. Lalu orang berimajinasi, gimana caranya saya menciptakan teknologi supaya suara yang kecil itu bisa dibesarkan, di amplifier, dikalikan. Maka orang berimajinasi, lalu terciptalah mic ini. Orang berimajinasi, terciptalah toa di masjid ya yang sering dipakai speaker. Orang berimajinasi, bagaimana supaya ya suara yang falas pun bisa diedit sehingga keluar suaranya. Kan semua yang kita saksikan sekarang itu adalah buah imajinasi. Kalau tidak ada yang berimajinasi, tidak ada teknologi hari ini. Oke, ya. Kita sadar dengan itu ya. Baik. Jadi imajinasi dari orang-orang yang mengungkapkan cinta. Dan semua produk teknologi pasti dari orang-orang yang memiliki kekuatan positif. Kamera ya, kamera. Sekarang ini kamera tuh udah luar biasa ya. Resolusinya sangat luar biasa. Bahkan kamera ada yang bisa direndam di air ya. Bahkan tidak bisa masuk air. Sehingga ketika orang masuk ke dalam air, semua peristiwa di dalam air bisa direkam, bisa diabadikan. Kita bisa nonton ya bagaimana video-video tentang kehidupan dalam air, satwa dalam air, luar biasa kan? Itu kameranya kan masuk ke dalam air. Itu kan semua buah dari imajinasi dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya kupas satu persatu. Ya, yuk kita sadari sekarang. Sewaktu kita membayangkan apapun yang positif, yang kita inginkan dan kita senangi, berarti kita sedang merasakan cinta terhadapnya. Ulangi ya, sewaktu kita membayangkan apapun yang positif, yang kita inginkan dan yang kita senangi, berarti kita sedang merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Itulah yang kita berikan. Dan itu pula yang akan kita terima. Jadi itu yang dimaksud dengan memberi dan menerima. Ya, memberi dan menerima. Bagaimana cara memberi? Berarti memberi itu adalah membayangkan apapun yang positif, ya, yang kita inginkan, yang kita senangi. Saat kita membayangkan itu, berarti kita sedang merasakan cinta terhadapnya. Itu yang dimaksud dengan memberi. Makanya apapun yang kita berikan, dan itu pula yang akan kita terima. Ya, yang kita bayangkan itu harus datang dari rasa cinta, dari kekuatan positif. Tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, karena apa? Membahayakan orang lain itu berarti mengalami ketiadaan cinta. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana mencelakakan orang lain, itu bukan berasal dari cinta itu. Itu dari ketiadaan cinta. Dan itu juga yang akan terjadi. Mohon maaf ya, kan ada orang yang ingin jahil kepada orang lain, lalu melakukan sesuatu tindakan yang mencelakakan orang lain. Itu jelas tindakan yang dilakukan dia itu bukan berasal dari cinta. Itu berasal dari ketiadaan cinta. Apa yang terjadi? Dikiranya buat orang lain? Tidak. Itu buat dirinya sendiri, ya. Dan itu akan kembali pada dirinya sendiri, ya. Makanya orang yang ingin mencelakakan orang lain, yang pertama celaka ya sudah dirinya sendiri. Jadi kalau kita menggenggam bara, ya, mau dilemparkan pada orang lain, kan yang terbakar pertama adalah tangan kita. Itu yang tidak disadari, karena kita menganggap seakan-akan jahil, jahat itu buat orang lain. Padahal jahil, jahat itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh. Tadi kan saya sudah menjelaskan secara rinci bagaimana memberi dan menerima. Jadi memberi itu adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita memberikan cinta kepada yang kita inginkan, ya. Memberikan cinta pada yang kita inginkan. Itu namanya memberi, ya. Nah, sekarang bagaimana kekuatan cinta? Bagaimana imajinasi? Para sahabat, kalau para sahabat tahu, kekuatan cinta dan imajinasi ini adalah dua kata kunci yang sangat fantastis. Sangat luar biasa, ya.